Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Clovertech ID. Oke, balik lagi kita di berita teknologi sepekan. Langsung aja untuk berita pertama. Pada pekan ini Intel Arch akhirnya merilis driver baru. Nah, untuk highlightnya itu sendiri ada beberapa game, terutama untuk game baru-baru gitu kan, yaitu Enshrouded, Suicide Squad, Kill the Justice League, Like a Dragon Infinite Wealth, Tekken 8, dan game terakhir adalah Palworld. Nah, driver ini sendiri dikhususkan untuk Intel Arch A series dan Intel Core Ultra with Arch series. Terdapat juga beberapa peningkatan performa pada beberapa game lainnya yang bisa kalian lihat di sini. Oke, berita selanjutnya adalah dari RTX 4070 Ti Super yang baru dirilis pada pekan ini, yang dimana ternyata graphic card yang dirilis oleh MSI dikabarkan memiliki penurunan performa yang diakibatkan oleh BIOS yang digunakan di dalamnya. Yang akhirnya pada 24 Januari MSI merilis BIOS update untuk hampir semua seri RTX 4070 Ti Supernya yang mereka rilis. Ngomong-ngomong soal RTX 4070 Ti Super yang akhirnya rilis di pasaran Indonesia gitu ya. Nah, untuk harganya sendiri paling murah di pasaran itu ada di kisaran 13,6 juta rupiah. Dan paling tinggi ada di harga 18,7 juta rupiah. Oke, selanjutnya. Nah, pada September 2023 AMD itu telah merilis preview pertama driver untuk AMD Fluid Motion Frame. Dan akhirnya kemarin AMD mengeluarkan driver update 24.1.1 yang dimana pada pembaruan ini fitur tersebut akhirnya diterapkan. Pada release note-nya sendiri, AMD Fluid Motion Frame atau AFMF memberikan peningkatan FPS sampai dengan 97%, di mana dapat dilakukan pada semua game yang menggunakan DirectX 11 dan juga DirectX 12. Fitur ini sendiri dapat digunakan pada AMD Radeon 700M series, RX 6000 series, dan juga RX 7000 series, baik di platform desktop maupun di laptop. Nah, peningkatan rata-rata itu sebesar 97% di beberapa game saat digunakan pada resolusi 1080p dan menggunakan AMD Fluid Motion Frame On dan menggunakan juga AMD Fidelity FX Super Resolution 2 atau FSR 2 di mode quality. Nah, sedangkan peningkatan rata-rata sebesar 103% di beberapa game pada saat digunakan pada resolusi 1440p atau 2K dan AMD Fluid Motion Frame-nya on serta menggunakan AMD Fidelity FX Super Resolution 2 atau FSR 2 pada mode quality juga. Nah, semua pengujian tersebut dilakukan dengan Radeon RX 7600 XT saat AMD Fluid Motion Frame dan FSR 2 on dan off. Jadi perbandingan antara itu ya, peningkatannya yaitu tadi 90 sekian persen sampai 100 sekian persen gitu. Nah, AMD Fluid Motion Frame ini sendiri akan otomatis mati untuk menjaga kualitas visual saat terdapat motion yang cepat. Nah, selain AMD Fluid Motion Frame, AMD juga menambahkan video upscaling, di mana fitur ini meningkatkan kualitas visual pada video yang sedang kita nikmati. AMD Video Upscaling dapat diaktifkan pada tab grafik untuk meningkatkan ketajaman dan juga kejelasan. Nah, ini berlaku pada aplikasi yang menggunakan DirectX 11 seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan Media Player, dan resolusi disupport bisa sampai dengan 4K. Nah, selanjutnya terdapat juga fitur yang bernama Content Adaptive Machine Learning atau CAML, di mana fitur ini akan mendeteksi teks agar lebih mudah dilihat. Nah, selanjutnya terdapat peningkatan juga pada encoder FVC, HEVC, dan FV1, di mana kualitasnya jadi lebih ditingkatkan. Selanjutnya berita dari Nvidia, di mana akhirnya merilis driver terbaru. Nah, pada pembaruan ini Nvidia menghadirkan RTX Video HDR yang diumumkan sebelumnya pada acara CES. Nah, fitur ini hadir untuk varian driver Nvidia Studio. Nah, fitur ini memungkinkan untuk menggunakan AI untuk merubah konten SDR untuk berjalan pada mode HDR. Nah, sedangkan untuk game moders, Nvidia juga merilis Nvidia RTX Remix Driver
Nah, ini masih berstatus open beta ya. Driver ini memiliki fitur full ray tracing, NVIDIA DLSS, serta NVIDIA Reflex, dan juga modern physical based rendering asset, dan generative AI texture tools. Jadi dengan tools ini, modder dapat membuat versi remaster dari sebuah game. Oke, jadi ada berita baru dari Ayaneo Next Slide yang sebelumnya sempat dibahas gitu kan. Nah, di mana awalnya mereka mengumumkan akan menggunakan SteamOS pada konsolnya tersebut yang ternyata bukan SteamOS itu sendiri melainkan HoloISO. Nah, di pekan ini HoloISO sendiri menegaskan bahwa mereka tertutup secara ofisial untuk menyediakan pengalaman yang sama untuk SteamOS, yang artinya Ayaneo Next Slide tidak dapat menggunakannya untuk pre-install pada konsol gamingnya tersebut. Nah, ini sendiri untuk menghindari kompetisi langsung dengan Steam Deck, di mana yaitu kan HoloISO itu hanya memodifikasi agar user lain dapat merasakan pengalaman yang sama dengan yang menggunakan SteamOS. Jadi ya pada dasarnya iOS yang digunakan itu sepenuhnya dimiliki oleh Steam. Oke, selanjutnya Microsoft PHK massal. Oke, Microsoft akhir-akhir ini mengumumkan pengurangan tenaga kerja gamingnya yang berdampak di PHK-nya 1.900 karyawan. PHK ini dilakukan setelah Microsoft mengakuisisi Activision Blizzard. Nah, Phil Spencer, pemimpin dari Xbox, menyampaikan kabar sulit ini kepada stafnya. Dia menekankan komitmen Microsoft untuk memberikan dukungan penuh terhadap manfaat pesangon kepada yang terkena dampak tersebut. Nah, keputusan ini sendiri didasarkan dari penilaian ulang prioritas dan penghapusan area yang tumpang tindih. Nah, selanjutnya berita dari tanah air, di mana pemerintah bakal mewajibkan publisher game di Indonesia untuk berbadan hukum. Kementerian Kominfo atau Komunikasi dan Informatika mengungkapkan rencananya untuk mewajibkan publisher game yang ada di Indonesia memiliki badan hukum. Nah, rencananya regulasi ini akan dituangkan dalam peraturan menteri. Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Jumat 26 Januari 2024. Nah, Samuel menuturkan peraturan menteri yang meregulasi hal ini akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Nah, saat ini sendiri Samuel menuturkan aturan tersebut sedang menunggu penomoran yang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Dijelaskan oleh Samuel, kehadiran peraturan ini merupakan upaya untuk mendukung ekosistem game di tanah air. Ceritanya gitu ya. Ceritanya. Ya kali aja masa semua diatur sih. Kalau ngaturnya bener sih boleh gitu kan. Ya semoga aja ini ngaturnya bener gitu aja. Oke, mungkin segitu aja berita teknologi sepekan episode ini. Untuk kalian yang suka dengan konten ini, silahkan share ke teman kalian. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Terus buat kalian yang ingin berdiskusi seputar komputer, kalian bisa gabung di Discord Clovertech ID. Untuk link ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja untuk episode BTS kali ini. Saya Kang Mehmet pamit. Bye. Bye. Ini masih ngantuk. Baru bangun tadi 1:30 malam ngetik skrip. Ini jam 3 baru syuting. 3:30 lebih tepatnya, 3:30 subuh. Dan lanjut ngedit dan post. Kayak gak ada waktu banget ya gue ya.